Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Tiara Arsila Putradanti dengan NIM 2020 030024. Di sini saya akan menjelaskan PPT awal hingga PPT akhir tugas dari CRM. Pokok bahasan dari PPT awal itu ada pengertian e-marketing dan CRM, jenis-jenis media digital untuk mendukung e-marketing, ada komponen dan sirkulasi e-marketing, jenis-jenis konten. Pengertian konten e-marketing secara singkat bisa dikatakan sebagai sebuah seni berjualan kepada audiens, menggunakan konten-konten digital sebagai alat utama berjualan, tanpa audiens merasa bahwa kita sedang berjualan kepada audiens. Lalu jenis-jenis media digital untuk mendukung e-marketing kita menggunakan televisi, handphone, videotron, radio, website, sosial media, marketplace, email, messenger app, dan lain sebagainya. Komponen dan sirkulasi e-marketing kita menggunakan SEO, video, mobile table, roll, SEM, pay-per-click, konten, sosial media. Jenis-jenis konten, kita mengambil contoh infografis ya. Infografis merupakan sebuah jenis konten yang terdiri dari beberapa gambar yang menyajikan konten infografis. Infografis akan membuat pembaca calon klien merasa tidak bosan ketika membaca konten. Selain itu, beberapa website terkenal juga telah menyajikan konten-konten mereka berupa konten infografis seperti Pinterest. Tips membuat infografis yang menarik, kita membuat handle atau judul yang menarik lah ya tentunya. Fokus pada pesan yang ingin disampaikan, gunakan gambar yang mudah dipahami oleh pembaca, buat infografis yang sederhana dan nyaman dilihat, lalu publikasi infografis kamu di berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Pinterest. Oke, lalu kita jelaskan pertemuan kedua. Pokok bahasannya kita ada perencanaan strategi, digital marketing, komponen perencanaan digital marketing, panduan menciptakan digital marketing plan. Oke, kita jelaskan perencanaan strategi digital marketing itu ada apa aja sih? Tentunya kita lakukan tujuan, terus lakukan riset ke dalam, terus kumpulkan data audiens yang akan ditarget, lalu pahami digital marketing funnelnya, buat konten plan-nya, lakukan analisis dan evaluasi. Yang kedua itu ada komponen perencanaan digital. Yang pertama kita memasarkan konten. Yang kedua MAI pemasaran. Yang ketiga periklanan. Yang keempat pemasaran seluler. Yang kelima pemasaran reputasi. Yang keenam pemasaran media sosial. Dan panduan menciptakan digital marketing plan. Pertama itu kita harus menetapkan tujuan digital marketing plan-nya. Yang kedua kita menetapkan segmentasi audiens. Yang ketiga kita menerapkan analisis persaingan. Dan yang keempat analisis SWOT. Yang kelima menetapkan anggaran dana. Yang keenam menetapkan saluran digital. Ketujuh strategi taktik. Dan ke-8 merencanakan kalender pemasaran, dan yang terakhir kita harus mengukur hasilnya. Oke, kita jelaskan PPT ketiga ya. Dengan pembahasan konsep e-marketing dan tips membuat konten digital. Konsep e-marketing kita membuat, contohnya kita konsep promosi lah ya. Ada banyak sekali contoh konten terbaik sebagai promosi yang bisa dijadikan sebagai referensi dalam promosi. Beberapa di antaranya itu ada kuis, ada voucher, call to action email, hingga testimoni. Dan dengan memilih salah satu dari contoh tersebut memaksimalkan untuk promosi, maka kita akan lebih mudah dalam mendapatkan followers baru yang akan dikonversikan menjadi pelanggan yang akan dinantinya. Nah, tips membuat digital marketingnya apa sih? Yang pertama kita kenali brand atau produk dulu ya. Tahap awal untuk membuat konten yang baik adalah kita dengan cara memahami dulu brandnya nih untuk produk kita, dan pahami dulu kelebihan dan kekurangannya pada produk atau brand kita. Yang kedua, tentukan audiens kita.
Pada tahap ini kita tentukan kiranya audiens kita seperti apa gitu. Bisa menerima produk kita mulai dari hobi, umur, atau dan lain sebagainya. Yang ketiga, tentukan media digital kita. Pada tahapan ini nih, kita menentukan media digital apa yang kita gunakan sebagai media promosi, apakah televisi, apakah website, apakah sosial media, dan lain sebagainya. Yang keempat, kita tentukan jenis konten kita lah ya. Pada tahapan ini kita tentukan jenis konten apa yang kita gunakan sebagai media promosi, apakah berupa teks, apa berupa video, apa berupa audio, gambar, atau desain. Yang kelima ada brainstorming. Pada tahapan ini kita cari sebanyak-banyaknya lah ya untuk contoh desain gambar, video yang berkaitan dengan produk kita. Terus kita lihat konsepnya nih, lihat ukurannya juga, lihat kombinasinya juga, terus kita lihat warnanya juga. Yang kelima action. Setelah kita mendapatkan seluruh bekal yang di atas, saatnya kita tuangkan ide kita nih ke dalam konsep yang kita akan buat. Oke, lanjut pembahasan PPT 4. Yang pertama, membuat persona pembeli. Yang kedua, kegunaan persona pembeli. Yang ketiga, perencanaan konten pemesanan digital. Yang keempat, tujuannya marketing. Yang kelima, jenis-jenis digital marketing. Yang keenam, strategi digital marketing. Yang ketujuh, model-model digital marketing. Membuat persona pembeli. Yang langkah pertama, karena kebanyakan merek yang akan langkah pertama membuat persona pembeli, karena kebanyakan merek akan memerlukan lebih dari satu persona, dan persona pembeli bisa diartikan sebagai gambaran atau perwakilan dari pelanggan ideal kita. Persona dikembangkan berbagai dasar demografis atau perilaku pelanggan bersama dengan pemahaman kita sendiri tentang motivasi, dan tantangan mereka. Kegunaan persona pembeli. Yang pertama, kita harus menentukan jenis konten yang kita perlukan dulu nih. Yang kedua, kita harus mengatur strategi, gaya penyampaian, dan konten. Yang ketiga, membidik topik-topik yang harusnya ditulis. Yang kelima, memahami di mana pembeli mendapatkan informasi mereka dan bagaimana yang mereka ingin menggunakan ya. Yang kelima, untuk menciptakan pembeli, kita harus melakukan wawancara dengan cara para pelanggan, prospek, dan anggota tim-tim penjualan dan pelayanan pelanggan lainnya ya. Terus kita menjelaskan perancangan konten pemasaran digital. Yang pertama, kita fokuslah pada topik-topik setiap persona. Pertama, kita harus mencari latar belakang. Yang kedua, kita harus mencari rincian-rincian pekerjaan. Yang ketiga, kita harus cari tahu sumber-sumber utama dari informasi tersebut. Yang keempat, kita harus tahu tujuannya. Yang kelima, kita harus mendapatkan tantangan atau titik sakitnya. Keenam, kita harus media konten yang harus lebih disukai. Ketujuh, kita kutipan. Yang keempat, kita keberatan. Yang kelima, peranan dalam proses pembelian. Yang kesembilan, pesan pemasaran. Dan lalu kita merancang konten pemasaran digital dengan cara menetapkan tahapan pembeli. Jika persona pembeli sudah ditetapkan, maka langkah selanjutnya mengupayakan mereka menjadi pelanggan untuk memahami proses kognitif pelanggan ketika memutuskan akan membeli suatu produk. Lalu mengembangkan strategi konten yang berbicara langsung kepada pembeli terlepas dari tahapan kognitif pembeli. Nah, tujuan dari marketing tersendiri itu kita harus meningkatkan pangsa pasar lah ya. Yang kedua, kita harus meningkatkan jumlah komentar pada sebuah blog atau website. Atau ketiga, kita meningkatkan pendapatan penjualan. Yang keempat, mengurangi biaya, misalnya kita distribusi atau promosi. Lalu kita mencapai tujuan merek seperti meningkatkan kesadaran merek, lalu meningkatkan ukuran database,
mencapai tujuan customer retention market management seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, frekuensi pembelian, dan tingkat referensi pelanggan. Lalu memperbaiki manajemen rantai supply-nya dengan cara kita meningkatkan koordinasi anggota, menambahkan mitra atau mengoptimalkan tingkat persediaan. Lalu kita menjelaskan jenis-jenis digital marketing. Yang pertama kita harus nge-push digital marketingnya. Yang kedua kita pull digital marketing, dan kita menjelaskan strategi digital marketing. Yang pertama kita harus mengadakan konten marketing. Yang kedua kita harus mobile marketing. Yang ketiga harus integrated digital marketing. Yang keempat continuous marketing. Yang kelima personalized marketing. Yang keenam visual marketing. Lalu kita menjelaskan juga digital. Ada search engine optimization SEO atau disebut SEO, sebuah proses untuk mengoptimasi website dengan ranking yang lebih tinggi di search engine result page. Hal ini dapat meningkatkan jumlah traffic yang akan diterima di website. Yang kedua kita ada content marketing, dengan cara mempromosikan aset konten dengan tujuan atau meningkatkan kesadaran tahapan brand, penumbuhan traffic, lead generation atau pelanggan. Yang ketiga itu inbound marketing. Inbound marketing atau mengarah pada pendekatan full funnel atau menarik atau menukar, menutup dan menyenangkan customer menggunakan konten online. Yang keempat, sosial media marketing praktik. Dari promosi brand dan konten Anda di channel sosial media untuk meningkatkan kesadaran brand, menambahkan kita traffic dan menghasilkan leads business. Yang kelima, pay perfect click atau disebut dengan PPC. Salah satu metode untuk menaikkan traffic ke website Anda, kita harus membayar penerbitan setiap kali iklan yang kita klik. PPC yang paling umum digunakan adalah Google AdWords, Affiliate Marketing, sebuah tipe iklan performance based di mana kita menerima komisi setelah mempromosikan produk orang lain di website kita. Yang ketujuh ada narrative advertising. Yang ke-8 marketing otomatik, yang ke-9 email marketing, yang ke-10 online PR. Oke, lanjut kita membahas PPT 5, Design User Experience. Ada pendahuluan, konsep dan istilah kunci, memahami desain user experience, mobile user experience, paduan user experience, dan tools of the trade. Yang pertama kita ada konsep dan istilah kunci. Apa itu konsep dan istilah kunci? Ada trend dan deviation ya. Terus ada convention, lalu ada respon design dan lain sebagainya. Terus ada user interface. Lalu kita memahami desain user experience dengan cara kita mendeskripsikan semua pengalaman fisik, sensorius, emosional, dan mental yang dimiliki seseorang. Kita sedang beraksi dengan alat digital. Bidang user experience penuh dengan jargon. Kedengaran mirip dengan berikut singkat tentang istilah-istilah yang diketahui. User experience adalah sebuah kepuasan atau keseluruhan yang dapat digunakan dalam berinteraksi dengan produk atau alat digital. Yang kedua desain user experience. Yang kedua desain user experience. Yang ketiga desain yang berpusat pada penggunaan. Yang keempat antar muka pengguna. Yang kelima kegunaan, berarti seberapa ramah pengguna, efisien dan apik produk digital. Memahami desain user experience dengan cara dibagi dua kategori. Yang pertama user experience fungsional, yakin mencakup elemen pengalaman penggunaan yang terkait dengan penggunaan alat seperti elemen teknis, navigasi, pencarian dan tautan.
User experience materi iklan ini kita yakin kesan yang lebih besar sulit didefinisikan yang dibuat oleh alat yang disebut dengan faktor wow untuk mencakup elemen visual dan kreatif. Dan ada 6 kualitas membentuk user experience yang baik. Yang pertama, kita dapat ditemukan dengan mudah dengan kualitas tinggi. Yang kedua, aksesibilitas dengan yakin dapat ditemukan dengan mudah pada kondisi apapun. Yang ketiga, desirability yakin menyenangkan atau malah bikin takut. Usability yakin atau mudah digunakan, atau credibility yakin sangat dipercaya. Lalu userful yakin memperoleh nilai atau manfaat lebih. Nah, lalu kita menjelaskan mobil user experience. Yang pertama, kita melakukan perangkat seluler, yang artinya device yang digunakan oleh pengguna berbagai keunggulan masing-masing. Yang kedua, kita menggunakan seluler. Nah, kita harus kita menginginkan jenis device sesuai kebutuhannya. Yang ketiga, keterbatasan ponsel. Keterbatasan ponsel tidak compatibility untuk keseluruhan kebutuhan pengguna. Lalu prinsip-prinsip user experience seluler universal adalah pengalaman waktu menggunakan alat digital termasuk seluler. Untuk di sini adalah proses kognitif dalam penilaian akan mudah atau sulit sebuah proses digital yang dilakukan. Lalu ada tools of the trade. The trade adalah user experience mulai dari yang sederhana sampai yang canggih seperti di bawah ini. Ada website www.balsamiq.com, yaitu yakin alat yang membuat gambar. Ada Axure, www.axure.com, yakin alat prototyping serbaguna memungkinkan membuat web dengan cepat dan baik. Yang ketiga ada Glyphy atau disebut dengan www.com, yakin alat yang akan digunakan membuat diagram. Oke, terima kasih untuk pembahasan awal hingga akhir dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada penggunaan kata kesalahan yang saya ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang.